Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Anissa Saputri Ananda dari Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan, jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya resum. Nah, ada beberapa poin penting yang menjadi inti pembahasan dari teori psikoanalisa. Yang pertama, hakikat tentang manusia. Manusia pada hakikatnya bersifat biologis, dilahirkan dengan dorongan-dorongan instigatif dari perilaku merupakan fungsi mereaksi secara mendalam terhadap dorongan-dorongan itu. Manusia itu bersifat tidak rasional, tidak sosial, dan deskriptif terhadap dirinya dan diri orang lain. Nah, selanjutnya ada pemaparan lebih jelasnya bahwa yang pertama itu semua kejadian psikis ditentukan oleh kejadian psikis sebelumnya. Yang kedua, kesadaran merupakan suatu hal yang tidak bisa dan tidak merupakan proses mental yang berciri biasa. Yang ketiga, pendekatan ini didasari oleh teori Friend bahwa kepribadian seseorang mempunyai 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Yang keempat, Fried bertanggung jawab bahwa tingkah laku manusia itu ditentukan oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi tak sadar, dan dorongan-dorongan biologis serta insting. Selanjutnya yang kedua, struktur kepribadian. Nah, terdiri dari id, merupakan sistem kepribadian yang irasional, di mana ketika manusia dilahirkan, ia memiliki id saja, atau kepribadian irasional dari manusia ketika dilahirkan. Yang kedua, ego. Ego itu berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan kepribadian. Penekanan dorongan-dorongan dari id. Kemudian yang ketiga itu ada superego. Sebagai sesuai yang ideal untuk memfilter dari kedua kepribadian id dan ego sehingga tahu benar, salah, baik, buruk, boleh, tidak, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, dalam teori psikoanalisis kepribadian dipandang suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem kepribadian yang satu sama dengan saling berkaitan membentuk suatu totalitas. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang id. Id adalah sistem kepribadian yang paling dasar yang di dalamnya terhadap naluri-naluri bawaan. Untuk 2 sistem yang lainnya, id adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut untuk operasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Dalam menjalankan fungsi dan operasinya, id bertujuan untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan. Selanjutnya ada ego. Nah, di sini ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengaruh individu atau dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsi berdasarkan prinsip-prinsip kenyataannya. Ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan dunia luar. Ada proses yang memiliki dan dijalankan ego adalah upaya memuaskan kebutuhan atau mengurangi tegangan oleh individu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, superego. Superego adalah sistem
Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Dengan adanya keseimbangan dari ketiga struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego, seseorang akan mencapai kepribadian yang positif. Lebih kejelasannya, kepribadian sehat psikoanalisa itu ada 5, saya jelaskan. Nah, yang pertama, menurut Second Freud, kepribadian yang sehat selalu yaitu individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah. Nah, yang kedua, kemampuan dalam mengatasi tekanan dan kecemasan dengan belajar. Yang ketiga, mental yang sehat ialah seimbangnya fungsi dari superego terhadap id dan ego. Yang keempat, tidak mengalami gangguan dan penyimpangan pada mentalnya. Yang kelima, dapat menyesuaikan keadaan dengan berbagai dorongan dan keinginan. Kemudian, kepribadian yang tidak sehat sudah tentu ia merupakan kebalikan dari kepribadian sehat yang sudah dipaparkan tadi. Selanjutnya itu kepribadian yang tidak sehat ditandai dengan ketidakmampuan mengendalikan antara id, ego, dan superego sehingga terganggu secara emosional.